Alhamdulillah saya juga baik. Hebat Burita. Belajar. Belum selesai. Iya, gimana Bu? Jadi maksud dan tujuan saya kesini itu karena memang saya ada tugas dari CGP yang saya ikuti. Jadi saya itu ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Selain kepala sekolah yang tempat saya bekerja, juga ada kepala sekolah yang lain yang harusnya itu ada 3 kepala sekolah. Jadi nanti saya akan mewawancara Ibu mengenai pengambilan keputusan dalam menghadapi berbagai kasus. Begitu Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya Sama-sama. untuk berbagi ilmu dengan saya, berbagi praktik baik dengan saya mengenai pengambilan keputusan. Sama-sama Ibu, saya juga bisa belajar lagi seperti itu dari Burita. Oke, mari kita mulai ya Bu ya. Selama ini bagaimana nih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ini loh dilema etika atau ini loh yang bujukan moral. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, terima kasih ya Bu Rita sudah memberikan kesempatan kepada saya. Adapun kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, ya seperti biasa di sini suka ya ada gitu, walaupun tidak banyak. Untuk membedakannya mungkin kalau dilema etika itu lebih ke persoalan antara kita dengan masyarakat atau kasus ada di mana anak-anak atau kenakalan anak-anak seperti itu. Kalau misalnya bujukan moral juga ada, jelas kalau bujukan moral kan antara benar dan salah gitu ya, nanti dirinci gitu ya, fakta-faktanya seperti apa, nanti kita bisa mengambil keputusan yang terbaik. Oke. Kalau yang dilema etika berarti Ibu cari dulu ya faktanya itu seperti apa, kemudian pada akhirnya nanti akan dicari keputusan yang tepat gitu. Tentunya keputusan yang bertanggung jawab gitu ya. Betul. Banyak contoh ya di sini ya, seperti anak-anak misalnya. Kalau misalnya ada suatu masalah, kita tidak langsung menghakimi lah, memberikan istilahnya memberikan sanksi, sanksi tegas gitu kan. Tetapi lebih ke dicari dulu faktanya bagaimana anak tersebut ini gitu ya, mengapa sampai bisa demikian. Jadi tidak langsung memberikan sanksi, tetapi lebih mencari triggernya dulu. Lalu kita mengambil jalan tengah seperti apa untuk dilihat lagi nanti untuk tujuan akhirnya seperti apa. Gitu. Jangan sampai ada yang dirugikan gitu ya. Betul. Kemudian selama ini nih bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tempat Ibu tugas, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau di sini kita lebih ke humanis ya Bu. Lebih mengambil keputusan itu lebih ke musyawarah terlebih dahulu. Misalnya ada kepentingan ini tetapi bertentangan dengan peraturan istilahnya ya, peraturan dengan kepentingan, tetapi kepentingan ini juga mendesak, tidak bisa di-cut gitu, dipotong semena-mena istilahnya gitu. Jadi kita lebih humanis. Kalau misalnya sama masyarakat, kita masyarakatnya kita panggil, individu-individunya kita panggil. Kalau misalnya berarti komitenya juga ada, nanti kita musyawarahkan seperti itu untuk mengambil keputusan ke jalan tengah yang lebih baik. Melibatkan
yang terkait ya kali ya, Betul. Bu, ya, melibatkan orang-orang yang terkait dengan permasalahan dan kita berkolaborasi dengan mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik, begitu ya, Bu. Oke, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau berkaitan dengan siswa, sebelum memanggil gitu ya, orang tuanya, kita berdiskusi dulu dengan para guru seperti apa keadaan siswanya. Nanti lebih lanjutnya bisa memanggil orang tua. Tapi sebelum memanggil orang tua, guru dan anak tersebut diberikan konseling. Anak tersebut diberikan konseling oleh gurunya. Baru apabila tidak ini gitu ya, lanjut ke pemanggilan orang tua. Jadi kita berkolaborasi dulu dengan guru. Ketika tidak bisa diselesaikan bersama guru, bisa diselesaikan nanti akhir-akhirnya dengan orang tua. Untuk bekerja sama lah, kan salingnya mendidik anak itu tidak hanya di sekolah. Kerjaan kita begitu ya, Bu, ya. Nah, kemudian hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang dilema etika? Seperti yang sudah tadi dijelaskan, ada tahapan-tahapannya seperti itu. Tahapannya yang pertama yaitu tetap ya berdiskusi dulu, cari fakta-faktanya dulu, bagaimana. Terus kita hubungkan dengan peraturan yang ada ini bagaimana, benar apa salah. Terus lihat juga nanti kalau misalkan kepada siswa ya, kalau misalkan kita mengambil tindakan memberikan sanksi ini nanti kedepannya anak seperti apa, gitu. Jadi tidak langsung gimana gitu ya, ada tahapannya. Ada efek jangka awal dan jangka panjangnya seperti apa, begitu ya, Bu, ya. Dan juga prinsip yang berbasis apakah berbasis peraturan ataukah berbasis care, rasa peduli kita, begitu ya, Bu, ya. Oke. Hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu rasakan nih dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus dilema etika ya, yang menjadi tantangan Ibu? Iya, itu karena sebagai perempuan kan lebih lebih peduli ya kita ya, Bu, ya. Betul. Walaupun padahal kadang peraturan itu kan peraturan tetap, cuma kalau secara humanis kita juga tidak bisa sekonyong-konyong gitu ya. Kalau melihat masa depan anak seperti apa, kita tidak bisa gitu ya. Jadi tantangannya seperti dengan diri sendiri. Terus kalau misalnya terdapat kesalahpahaman dengan orang tua, nah itu mungkin kita harus menjelaskan seperti ini. Jadi tantangannya bagaimana kita dengan sabar, dengan telaten berkolaborasilah dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Oke. Jadi kita itu bagaimana caranya, kadang-kadang dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan keputusan kita. Jadi dalam pengambilan keputusan itu didasarkan pada berbasis care based thinking gitu, atau rule based thinking atau end based thinking. Tapi kalau perempuan biasanya didasarkan pada care based thinking begitu ya, rasa peduli dan biasanya mungkin di end ya, Bu, ya, end based thinking, Pak. Tapi kalau dalam rule based thinking pernah mungkin ya, Bu, ya, tapi jarang digunakan gitu, lebih ke nomor 1 dan nomor 3 tadi ya, end dan care based thinking begitu ya. Tetapi yang nomor 2 juga berdasarkan peraturan juga harus dipahami, harus dipahami bersama. Hanya untuk win-win solution seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan permasalahan itu langsung di tempat, atau
ada jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, baik. Kalau dijadwalkan sepertinya belum ya. Tetapi untuk menyelesaikan masalah dari tahapan-tahapan tersebut satu persatu, ya satu persatu step by step itu dilakukan sampai selesai pengambilan keputusan, sampai misalnya ya contohnya misalnya kedua belah pihak berdamai dan menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Jadi tidak dijadwalkan tetapi secara step by step dilakukan. Tidak bisa satu hari itu selesai, bisa 1 minggu selesai, bisa 2 minggu selesai, biasanya seperti itu. Dilihat dari kasusnya seperti apa dulu begitu ya. Kalau mungkin kasusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, mungkin segera diselesaikan. Tapi kalau misalkan membutuhkan waktu berdiskusi lebih lama, berarti jangka waktunya lebih lama lagi dalam pengambilan keputusan. Iya. Tapi kalau misalkan Ibu dihadapkan dengan beberapa kasus, misalkan ada kasus dilema etika yang pada hari itu ada beberapa kasus dilema etika. Nah, lalu apa yang Ibu lakukan begitu? Iya, mungkin prioritas ya, dilihat dari prioritasnya mana yang harus segera diselesaikan, mana yang paling berat mungkin ya. Nanti itu yang pertama. Jadi Ibu dalam menyelesaikan permasalahan itu dilihat dari skala prioritasnya ya Bu ya, dari prioritas mana nih yang terberat dulu gitu. Jadi kalau misalkan yang terberat itu diselesaikan lebih awal dan yang lainnya baru diselesaikan kemudian. Oke, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa nih? Iya, baik. Berarti pengalaman pribadi ya, ini kan kalau misalnya menemukan seperti itu, biasanya saya pribadi suka bertanya dengan para senior, bagaimana pernah ada atau tidak kasus yang seperti ini. Kalau misalnya Bapak atau Ibu bagaimana menyelesaikannya, seperti apa. Dan tidak hanya satu orang, biasanya yang saya tanya beberapa orang. Juga saya baca-baca juga, banyak browsing ya, baca-baca juga. Jadi seperti itu mungkin pengambilan keputusannya, mencari dulu referensi lah istilahnya, seperti itu. Menambah wawasan kita dulu ya, pengetahuan dalam mencari keputusan itu, mengambil keputusan yang tepat itu seperti apa. Sama dengan saya nih Bu, saya juga sama berbagi, mencari ilmu dari Ibu, menggali ilmu dari Ibu, pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan itu seperti apa. Saya tahu Ibu itu sebagai kepala sekolah baru, tapi Ibu luar biasa dalam mengambil keputusan. Dari seperti barusan yang sudah kita bincang-bincang pada hari ini tuh udah luar biasa banyak ilmu yang akan saya petik dari Ibu. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan nih, dari bincang-bincang kita, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajarannya sebenarnya banyak yang dapat dipetik, tapi menurut saya yang paling pembelajaran yang paling baik itu adalah satu, kesabaran. Kesabaran mengendalikan emosi, seperti itu. Lebih ke mengelola emosi ya Bu ya, manajemen diri gitu ya Bu ya. Betul, sabar. Itu baca dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu kunci utamanya adalah kesabaran, begitu. Ya, keep on track aja. Betul. Terima kasih nih Bu nih. Iya, atas sama-sama. waktunya, sudah dapat meluangkan waktu berbagi praktik baik, berbagi pengalaman dengan saya yang
Kemudian pengambilan keputusan ini mungkin dari pengalaman-pengalaman Ibu itu nanti akan menjadikan referensi bagi saya juga dalam mengambil keputusan ketika saya dihadapkan pada kasus-kasus, terutama kasus dilema etika yang di kemudian hari atau di esok-esok hari akan saya temukan. Ditunggu berita nanti jadi kepala sekolah yang gini ya. Aduh, itu masih dalam tahap belajar menurut saya, dalam tahap belajar ini. Terima kasih juga kepada Bu Rita ya, yang memberikan kesempatan juga bagi saya untuk mengutarakan gitu ya. Terima kasih juga kepada Bu Rita yang sudah memberi kesempatan ya sama saya untuk istilahnya berbagi ilmu sedikit pengalaman saya. Terima kasih Bu Rita, semoga Bu Rita menjadi guru yang teladan ya. Nanti menjadi kepala sekolah yang bagus ya. Sama-sama Bu, kita sama-sama belajar, saya sama-sama belajar dari Ibu. Terima kasih nih Bu atas waktunya. Sama-sama. Ya, mohon maaf saya mengganggu. Kalau ada salah saya mohon maaf ya Bu. Saya juga sama. Terima kasih ya Bu ya, saya Sami-sami.